Shalom, Horas untuk kita semua. Mari kita mendengar firman Tuhan untuk hari ini. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita di hari ini Sabtu 24 Februari 2024 diambil dari 2 Samuel pasal yang ke-22 ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku, Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Bapak Ibu, remaja Naposo Bulung, dan juga adik-adikku yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini adalah tentang nyanyian syukur Daud. Kalau kita baca di ayat yang pertama, di 2 Samuel pasal yang ke-22 ini dikatakan, Daud mengatakan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari cengkraman Saul. Jadi Daud menyanyikan lagu puji-pujian ini ketika dia sudah terlepas dari cengkraman musuh-musuhnya, juga termasuk cengkraman Saul. Dalam nats ini bisa kita lihat, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku, tempat pelarianku, juru selamatku. Ada 7 pengakuan Daud tentang Allah. Dan pengakuan Daud ini mau menjelaskan bahwa justru Allah lah yang telah menyelamatkan dia dari cengkraman musuh-musuhnya, juga termasuk cengkraman Saul. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau Daud kemudian dia datang kepada Tuhan dan dia memohon pertolongan dari Tuhan, dia mengenal Tuhan. Itu artinya bahwa dia mengenal bahwa Allah yang dia sembah adalah Allah yang sanggup untuk menolongnya. Dia tidak datang kepada manusia, tapi dia datang kepada Tuhan. Sampai ada 7 pengakuan Daud tadi. Gunung batu, tempat aku berlindung, perisai, tanduk keselamatan, dan terakhir juru selamat. Mari sekarang kita lihat diri kita masing-masing. Mari kita lihat saat ini tantangan yang kita hadapi. Mari kita lihat pergumulan yang kita hadapi. Mari sekarang kita lihat, mungkin kita sedang dicengkram oleh ketakutan, dicengkram oleh kecemasan, baik itu ekonomi, ada konflik keluarga, suami istri, anak, dan lain sebagainya. Saat ini bukankah ekonomi sepertinya sedang sulit? Namun firman Tuhan hari ini mau menguatkan kita. Sebagaimana Daud menyatakan, Engkau menyelamatkan aku dari kekerasan. Saat ini juga saudara dan saya akan diselamatkan oleh Tuhan kalau kita mau datang kepada Tuhan. Kalau kita mau meminta pertolongan dari Tuhan. Kalau kita mau mengakui bahwa Dialah juru selamat kita. Terkadang di era teknologi digital ini, kita lebih banyak beralih kepada ilmu-ilmu pengetahuan. Kita lebih banyak beralih kepada apa kata dunia, apa kata filsafat-filsafat dunia, yang terkadang itu menyimpang dari firman Tuhan. Lihatlah saat ini,
Begitu banyak konflik-konflik yang terjadi, mungkin di tengah keluarga, di tengah gereja, di tengah masyarakat, dimanapun kita berada. Dan seringkali kemudian kita meminta bantuan dari teknologi, kita meminta bantuan juga dari manusia dan lain sebagainya. Kita lupa, yang pertama sekali adalah berdoa kepada Tuhan. Kita lupa bahwa ada Dia yang sanggup untuk menolong kita. Sebagaimana Dia sudah menolong Daud, demikian juga Tuhan yang sama akan menolong kita. Saya tadi baru pulang dari pertemuan antara para pendeta-pendeta, dan kemudian bertemu dengan seorang teman lama, teman dari SMA. Beliau bercerita bagaimana dia menjadi seorang pengusaha, bagaimana dia menjadi seorang auditor dari perusahaan luar negeri. Dan kemudian satu hal yang saya pegang dari beliau adalah bahwa dia hanya meminta kepada Tuhan dalam doanya. Dia selalu berdoa, sebelum segala sesuatu dia berdoa. Demikian juga saya teringat dengan kisah saya sendiri. Sebagai seorang pendeta, maka setiap pagi saya harus berdoa kepada Tuhan. Dan dalam doa itu kemudian saya teringat apa-apa saja tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Dan disinilah pentingnya bagaimana kita mengandalkan kuasa Tuhan. Jangan andalkan kuasa dunia ini, andalkan saja Tuhan. Begitu banyak permasalahan yang terjadi, banyaknya kasus yang mungkin kita alami, namun satu hal yang pasti, Tuhan tidak tidur. Akui, kenali Tuhan, dan marilah kita meminta pertolongan dari Tuhan. Mungkin saat ini kita disakiti, mungkin saat ini kita merasa kita diasingkan, mungkin saat ini kita merasa bahwa kita itu diabaikan, tapi masih ada Tuhan yang akan menolong kita. Maukah kita datang kepadanya? Maukah kita berlutut untuk meminta tolong kepadanya? Maukah kita menyerahkan segala masalah-masalah kita kepada Tuhan? Inilah yang menjadi modal kita, hanya doa. Sebagaimana Daud berdoa dalam kecemasannya, dalam kekhawatirannya, dalam ketakutannya, demikian juga kita harus berdoa di tengah-tengah persoalan yang kita hadapi. Ayo, masih ada Tuhan yang menolong kita. Jangan takut, mari maju. Masih ada Tuhan. Amin. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Engkau adalah Bapa yang baik. Engkau adalah gunung batu kami. Engkau adalah perisai kami. Engkau adalah tempat pelarian kami. Ampuni kami Tuhan, kalau terkadang kami tidak mengenal Engkau dengan lari kepada manusia ataupun meminta pertolongan kepada hal-hal yang lain. Ampunilah kami ya Tuhan. Pimpin kami Tuhan untuk memulai pertama sekali meminta pertolongan daripada-Mu, karena Engkaulah juru selamat kami. Terima kasih Bapa. Begitu banyak persoalan yang kami hadapi, tantangan-tantangan silih berganti, namun kami percaya bahwa Engkau tetap menyertai kami. Berkati kami ya Tuhan, berkati anak-anak kami, berkati cucu-cucu kami, berkati Tuhan orang tua kami, dan kiranya damai sejahtera yang datang daripada Engkau mendiami hati kami, agar kami menjadi berkat kepada setiap orang. Terima kasih Bapa. Ampuni segala kesalahan-kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus itulah yang memberkati saudara-saudara sekalian hari ini, esok, sampai selamanya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.